Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi wa bi fadlihi ikhwana. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Jamaah salat subuh Masjid Al-Muhajirin rahimahumullah, kita bersyukur alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian kita Ar-Rahiqul Maktum untuk mencari pesan atau hikmah dari perjalanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian kita bisa terapkan dalam kehidupan kita. Nah, inilah kelebihan kita punya agama, bukan hanya teori yang dikasih, bukan hanya rumusan-rumusan, tapi langsung kita dikasih contoh, dikasih bukti nyata. Karena memang begitu, pernah saya sampaikan bahwa manusia itu adalah makhluk yang secara tabiat senang mencontoh, bawaannya begitu. Jadi dari sananya itu manusia adalah makhluk yang suka meniru. Cuma orang bisa meniru yang baik atau yang kebutuhan manusia. Nah, Islam sudah memfasilitasi. Kalau kita mencari-cari, khawatir dalam proses meniru itu kita salah mencari figur yang kita ingin tiru. Makanya diri Rasulullah SAW adalah sosok yang sudah dijamin benarnya, tinggal kita ikuti. Nah, itulah diantara apa yang bisa kita ambil dari perjalanan Nabi SAW di dalam sejarah hidupnya. Teorinya sudah ada di dalam Al-Quran dan Hadis. Kemudian contohnya itu diantaranya dalam perjalanan Nabi. Dan tentunya dalam para sahabat, kemudian berikutnya orang-orang yang saleh. Ini bisa menjadi bagian dari cara kita menguatkan amal-amal Islami di dalam diri kita. Dan kita termasuk bersedih di hari-hari ini karena banyak figur-figur kita, contoh-contoh teladan kita yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mudah-mudahan mereka semuanya Allah golongkan sebagai syuhada, meninggal dunia dalam keadaan yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sudah mengkaji dari kitab ini bagaimana fungsi masjid yang dicontohkan oleh Nabi bukan hanya untuk ibadah sholat lima waktu, tapi ada begitu banyak aktivitas kegiatan yang tempatnya adalah masjid. Di situ ada proses pendidikan, kajian-kajian, kemudian di situ ada musyawarah-musyawarah, tempat menyatukan. Kayak kita ya. Bayangkan kalau tidak ada masjid, bagaimana kita bisa mengenal satu sama lain dengan keragaman asal daerah, keragaman tabiat, dan Masjid Nabawi itu tempat mempertemukan kabilah suku yang ada
ada di Madinah. Yang dulu sebelum Islam datang supaya perang. Makanya disebut masjid itu makan tajamu wal ta'aluf. Jadi tempat berkumpul kemudian menyatukan. Itu sarananya di masjid. Kemudian yang tidak kalah luar biasanya, karena dulu ketika hijrah kaum muhajirin, mereka kan berangkat ke Madinah gak bisa bawa apa-apa. Mereka berangkat ke Madinah, banyak yang tidak bisa membawa kekayaannya. Mereka hidup miskin. Nah, masjid itu menjadi tempat tinggal bagi mereka, orang-orang yang fakir dan miskin pada awal perjalanan hidup Nabi di kota Madinah. Nah, itulah beberapa ibrah yang bisa kita ambil. Jadi jangan membatasi masjid hanya untuk ibadah sholat 5 waktu. Kasihan yang wakaf, manfaatnya sedikit. Karena orang-orang yang wakaf, membangun, ikut menyumbang, itu semakin banyak orang yang bisa mengambil manfaat di sini, atau makin mengalir pahalanya. Justru semakin banyak aktivitas di dalam masjid, bukan hanya kita ini yang merasakan, tapi orang-orang yang mewakafkan, menyumbang, merintis, itu semuanya Allah berikan amal jariah yang tidak terputus. Malah kita sedih kalau kita nyumbang, masjid itu sepi, cuma sholat aja begitu ya. Habis itu udah gak ada aktivitas yang lain. Apalagi yang paling utama itu proses pendidikan. Memang seharusnya masjid itu berperan di situ. Kenapa? Karena memang penanaman ilmu-ilmu agama di luar sudah semakin minim. Ya, di sekolah. Kalau dulu kita banyak rumah-rumah tetangga kita ini menjadi sekolah-sekolah agama. Mungkin kita sekolah di SD negeri misalnya, tapi kan kita belajar Quran di lingkungan kita. Kita belajar cara sholat, wudhu, azan. Bayangkan kalau peran masjid dan musola tidak ada di situ, di mana anak-anak kita belajar wudhu? Jangan-jangan tidak tahu mereka batasan wudhu di mana. Apalagi tayamum, begitu ya. Sholat nanti ada sholat 5 waktu, ada jamak dan qasar. Jangan-jangan mereka tidak kenal. Nah, itu peran masjid dan musola menjadi semakin strategis. Menuntut kita di kekurangan. Kalau kita tadi banyak sarananya, terus yang ganggu kita juga sedikit. Televisi, ada TVRI misalnya. Tapi sekarang anak-anak kita setiap handphone itu channel TV yang tidak pernah habis. Maka disinilah perlu peran masjid yang dimaksimalkan. Bagaimana tadi paling tidak ilmu-ilmu Islam yang dasar itu mereka dapat dari sholatnya, kemudian berinfak, zakat, apa lagi, balik ketika mereka balik. Takutnya mereka nggak tahu kapan seorang wanita perempuan itu yang baru balik dia tidak boleh sholat dan kapan dia sudah harus sholat kembali. Begitu seterusnya. Nah, ini saya kira di era seperti ini fungsi masjid selain sholat 5 waktu menjadi sangat penting, menutupi dari kekurangan anak-anak kita belajar Islam dari lembaga-lembaga formal yang mereka ikuti setiap hari. Baik, para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya adalah apa langkah Nabi mengawali peradaban Islam di Madinah. Jadi memang di awal kita sudah melihat perbedaan. Kalau di Madinah ini Islam sudah di atas angin. Islam
Islamlah yang berkuasa, Nabi Muhammad SAW. Kalau dulu di kota Mekah, justru umat Islam sebagai kekuatan minoritas, mereka justru yang dikuasai. Maka berbeda. Jadi kalau masa-masa perjuangan dari kota Mekah, masa pembentukan, bagaimana membentuk masyarakat yang mulia, masyarakat madani, masyarakat yang maju berperadaban, itu di Madinah. Jadi mulai dari masjid, mulai kajian ilmu, mulai berpikir bagaimana mengembangkan masyarakat. Nah, di antara langkah yang lain adalah al-mu'akhad bainal muslimin. Nabi mempersaudarakan kaum muslimin. Nabi menyatukan. Nah, secara umum semua umat Islam ini sudah bersaudara. Allah yang mempersaudarakan. Ini disebutkan di dalam surat Al-Hujurat ayat 10. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna ikhwan." Umat Islam, orang-orang yang beriman itu Allah sudah bersaudara. Walaupun kita beda nasab, bapak ibu kita berbeda, tapi Allah Subhanahu wa taala sudah menyatukan bahwa kita ini bersaudara. Dan itu terasa betul. Inilah salah satu ayat yang menunjukkan Islam itu anti rasisme. Kita nggak tahu kamu dari mana, bahasa kamu apa, dari mana asal negara. Islam itu sejatinya memang tidak mengenal batas-batas negara itu dalam persaudaraan. Itu yang luar biasa. Sementara kita lihat negara-negara besar sampai hari ini tidak mampu menghilangkan rasisme. Kalau kita ketemu Muslim, mau kulit hitam, mau kulit putih, apapun warna kulitnya kita nggak peduli. Bahkan kita merasa bangga, ada saudara kita yang punya warna kulit berbeda, ada saudara kita yang punya bahasa berbeda, gitu ya. Masya Allah. Ini yang luar biasa. Ini sudah diajarkan di dalam Islam 1400 tahun yang lalu. Tidak ada perasaan kita ketika ketemu saudara kita yang berwarna kulit lain kemudian kita menghindar. Nah, ini dia ayat. Allah yang mempersaudarakan kita semua. Justru ikatan nasab ketika tidak dibarengi dengan iman, dia tidak menjadi saudara yang sebenarnya. Misalnya antara bapak dengan anak, ibu dengan anak, kakak dengan adik, ketika tidak ada al-mu'minun di situ, tidak ada iman, itu tidak mempersaudarakan yang sebenarnya. Dia hanya saudara, ya mungkin dalam takdir keluarga saja. Bahkan di dalam Islam jelas tidak ada hubungan saling mewarisi ketika berbeda keimanan. Masya Allah, luar biasa. La yarithul muslimu al-kafira wal kafiru al-muslimah. Begitu disebutkan dalam hadis. Seorang muslim tidak boleh memberikan harta warisan kepada orang kafir, dan orang kafir tidak bisa memberikan warisan kepada orang muslim. Terputusnya. Jadi bukan hanya di akhirat, ketika dalam hubungan saling mewarisi saja putus. Jadi kalau misalnya seorang anak dia menjadi mu'alaf, kemudian bapaknya meninggal dalam kekufuran, anak itu tidak boleh mengambil harta warisan dari bapak. Begitu pula ketika ada seorang bapak muslim, ada anaknya yang tidak beragama Islam, dia tidak boleh mewaris. Ini luar biasa. Nah, Allah sebutkan begitu, innamal mu'minuna ikhwah. Ini persaudaraan secara umum. Persaudaraan secara umum. Kemudian dilanjutkan ayat tadi disebutkan fa'aslihu baina akhwaikum. Maka kita berupaya terus melakukan islah, memperbaiki ketika ada, ya namanya manusia kan, punya
tabiat yang berbeda, punya karakter yang berbeda, cara berkomunikasi bagi kita itu udah ungkapan yang di atas rata-rata, tapi orang lain berbeda, orang-orang tertentu. Nah di sini perlu ada sikap saling memperbaiki. Kemudian yang tidak kalah pentingnya dalam menjaga persaudaraan itu wattaqullah, harus didasari dengan ketakwaan. Ketakwaan itu maksudnya apa ya? Kita berusaha minimal tidak merugikan saudara kita, minimal tidak memberikan kerugian, tapi sebaliknya. Kembali kepada definisi muslim, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah orang yang orang lain selamat, orang yang orang lain merasa aman min lisanihi wa yadihi, dari lisannya dan tangan. Itu persaudaraan secara umum. Nah, yang dimaksud di dalam sirah nabawiyah ini adalah persaudaraan khusus. Kalau tadi semuanya. Nah, kalau ini Nabi menyatukannya secara khusus. Di sini dijelaskan kama qama Nabi bi bina'il masjidi markazul tajammu wa ta'aluf, sebagaimana Nabi SAW pertama kali membangun Masjid Nabawi. Jadi masjid itu sentralnya dalam membangun peradaban, masjid itu yang paling pokok. Nah disitulah Nabi menyatukan suku bangsa yang sukanya perang, suku bangsa yang sukanya berselisih, itu Nabi satukan di masjid. Karena memang tempat menyatukan hati yang paling mudah di masjid. Coba aja kita menyatukan orang di tempat, kalau masjid itu memang bawaan kita itu mendekat kepada Allah. Bawaan kita berpikir tentang kehidupan akhirat kita. Bawaan kita untuk yang meningkatkan kualitas ketaatan kita kepada Allah. Jadi hati kita itu udah lebih bersih. Bahkan orang-orang yang mau berkumpul di masjid tadi sudah sebutkan, fasyhadu lahu bil iman. Saksikan dialah seorang mukmin. Nah itu dijadikan oleh Nabi sebagai pusat penyatuan umat. Dan setelah itu qama bi'amalin akhar min arwa'i ma yu'athiruhu bainal muhajirin wal ansar fi wa huwa amalul mu'akhad bainal muhajirin wal ansar. Nah di antara strategi yang lain setelah dibangun masjid adalah al-mu'akhad, Nabi mempersaudarakan antara al-muhajirin wal ansar. Nah ini al-muhajirin juga ada. Ya. Jadi Nabi strategi yang kedua, dan itu ditulis dalam sejarah sebagai faktor utama keberhasilan Nabi ketika Nabi berhasil menyatukan kaum muhajirin dan ansar. Ini masyarakat yang kelihatannya mirip tapi berbeda, karakternya berbeda, gaya hidupnya berbeda. Kalau Madinah itu kota yang subur, maka banyak di sana pertanian. Kalau Makkah agak sedikit panas, yang ada para pedagang bisnis. Makanya Makkah itu menjadi pusat perdagangan. Jadi orang dari mana-mana transaksinya di Madinah. Ya, jadi memang dia menjadi kota perdagangan. Kemudian di Madinah itu orang-orang, ya mereka kan orang asli di situ. Mereka punya kekuatan ekonomi. Sementara kaum muhajirin seperti tadi saya sampaikan, mereka itu berangkat ke Madinah banyak yang harus
harus meninggalkan harta kekayaan. Mereka hidup miskin, fakir, demi mempertahankan akidah dan keimanannya. Nah, ini yang terjadi. Berkata Imam Ibnu Qayyim, akhir Rasulullah fi dari Anas bin Malik. Di mana Nabi Muhammad menyatukan kaum Muhajirin dan Ansor? Disebutkan oleh Ibnu Qayyim, tempatnya adalah di rumah Anas bin Malik. Di rumahnya Anas bin Malik. Sahabat yang awalnya adalah orang yang selalu menjadi asistennya Nabi, yang dampingi Nabi, sampai Nabi doakan beliau, Allahumma aktsir malah, ya Allah banyakin duitnya, wa waladahu, banyakin anaknya, wa barik lahu fihi, berikan keberkahan dalam harta dan anaknya. Nah, dari sini juga menunjukkan menjadi orang kaya itu bukan hina. Nabi doakan sahabatnya perbanyak hartanya. Ya, harta kalau di tangan orang yang soleh apa jadinya? Jadinya kebaikan. Masjid jadi, pesantren jadi, ya, anak-anak yatim, anak-anak fakir miskin bisa dibantu. Orang yang soleh. Kemudian orang artinya wabarik lahu fi, berikan keberkahan di dalamnya. Boleh itu kita tiru doanya, jangan sekedar minta uang yang banyak, tapi berikan keberkahan. Makanya doa kita mau makan apa? Allahumma barik lana, berikan keberkahan. Ya Allah, berikan saya harta yang berkah, anak yang berkah, ilmu yang berkah, umur yang berkah, amal yang berkah. Apa maksudnya dari berkah itu? Di antara artinya adalah al-khairul katsir, kebaikan yang banyak. Jadi harta itu membawa kebaikan yang banyak. Umur kita tambah panjang 2021 membawa kebaikan yang banyak. Ilmu kita makin banyak kita belajar membawa kebaikan yang banyak. Boleh kita amalkan, meniru doanya Nabi, berikan keberkahan di dalamnya. Itu kata Imam Ibnu Qayyim. Jadi mereka dikumpulkan di rumah Anas bin Malik, jumlahnya 90 rajulan, wa kanu 90 rajulan, ada 90 orang. Setengah dari kaum Muhajirin, setengah dari kaum Ansor. Al-Qabainahum, Nabi persaudarakan si fulan dengan si fulan. Jadi berdua-dua, si A dan si B, kamu saling bersaudara. Si C dan si D, sampai 45 saudara itu. Dalam hal apa? Ada muasa, saling tolong-menolong. Jadi kalau si A lagi sakit, nah dia sampaikan kepada si B. Si B lagi ada kebutuhan, menyampaikan kepada si A. Paling tidak bisa saling berbagi, saling bertukar informasi, saling sharing, saling curhat, begitu ya. Nah, itu harus didasarkan di dalam ayat Al-Quran. Wattaqullah, didasarkan dengan takwa. Jangan sampai udah curhat di dalam hati rasain gitu ya. Jadi kita makin curhat makin bukan makin tenang. Ternyata bukan solusi yang didapatkan, malah informasi ini menjadi beban buat kita. Hanya sampai ke telinga orang yang benci dengan kita, akhirnya malah dibully gitu ya. Bahkan sekarang kan begitu di media sosial. Orang mendapatkan musibah bukan didoakan, tapi dibully, masya Allah. Itu tanpa sakit. Makanya penting dalam persaudaraan itu wattaqullah. Kebaikan dikerjakan, larangannya ditinggal. Itu yang pertama, ada muasa, saling tolong-menolong. Kemudian, nah ini yang luar biasa, yatawaratuna ba'dal maut, saling mewarisi. Ini hanya terjadi di sini ya. Nanti ketika perang Badar sudah dihapus lagi.
Jadi dulu di awal-awal ketika dipersaudarakan itu si A dengan si B bersaudara. Nanti kalau si A meninggal, si B ini dapat warisannya. Cuma tidak dijelaskan berapa bagiannya kan kalau di ini. Nah, apakah mu'akhad ini datangnya sebelum ayat waris? Nah, ini perlu dicek kembali. Jadi dulu itu saling waris. Nah, kalau sekarang sudah tidak ada. Sampai anak angkat juga boleh menerima harta warisan. Jadi anak kandung dengan anak angkat itu nggak bisa mendapatkan harta warisan. Bagaimana caranya? Nah, diberikan wasiat. Wasiat boleh. Jadi bagi orang-orang yang tidak mendapatkan hak waris, itu caranya adalah orang yang menjadi bapak angkatnya itu memberikan wasiat. Nanti anak angkat saya yang pertama ini berikan sekian, anak angkat saya yang kedua berikan sekian. Apalagi bagi seorang bapak yang angkat anak dan dia tidak punya anak kandung, memang dia tidak punya anak, jadi berikan wasiat. Karena kalau tidak diberikan wasiat, nanti yang berhak mendapatkan harta waris ya adik dan kakaknya. Kadang-kadang anak angkat dipelihara biar harta waris gak dapat, kemudian bapak dan adik dan kakaknya termasuk orang yang nggak punya simpati. Bayangkan, tadinya dia hidup bareng bertahun-tahun sampai ketika sakit dia ngurus, giliran bagian harta waris ya dapat. Itu terjadi. Pernah ada seorang ponakan dekat sekali dengan seorang bapak yang nggak punya anak dan seterusnya, tapi tidak ada wasiat tertulis, cuma omongan. Kemudian bapak ini meninggal dunia nggak punya anak. Akhirnya keluarganya dia supportkan, gimana? Diambil, diminta, dipaksa. Tidak ada wasiat, cuma ada omongan, katanya omongan. Sudah sulit untuk bisa dipercaya. Ini penting. Jadi ketika seorang bapak atau ibu dia mengangkat anak dan dia tidak punya anak, usahakan dia buat surat wasiat. Itu caranya supaya bisa saling mewaris. Nah dulu ketika dipersaudarakan itu saling mewarisi antara kaum muhajirin dan ansor. Ba'dal maut, setelah salah seorang di antara mereka meninggal dunia. Kapan ketentuan ini berjalan? Ila ini waq'ati Badrin, sampai terjadi perang Badar. Ya. Tapi hubungan mu'akhadnya, jadi persaudaraan khususnya tetap berjalan. Jadi si A dengan si B tetap bersaudara, cuma hubungan saling mewarisi itu kemudian dihapuskan setelah perang Badar. Kemudian apa makna persaudaraan yang disebutkan di dalam kisah ini atau di dalam sejarah? Apa sih fungsinya? Apa hikmahnya? Nah, disebutkan di sini oleh Muhammad Al-Ghazali, tujuannya adalah antazuba asabiyatul jahiliyah, supaya asabiyah suku yang sudah mendarah daging di kalangan bangsa-bangsa yang ada di Madinah itu lebur sudah. Kamu sudah dipersaudarakan. Jangan lihat lagi kalau orang Mekah, kalau orang Madinah, bahkan kalau saling mewarisi. Itu kan luar biasa. Sudah. Jadi hilang identitas saya suku apa, saya orang mana, itu hilang. Nah, dipersaudarakan. Karena asobia ini sudah mendarah. Asobia itu adalah fanatik kesukuan, tidak peduli salah atau benar. Nah, itu tidak boleh. Islam itu membangun fanatik itu kepada kebenaran, bukan kepada suku. Maka kalau fanatiknya seperti itu gak perlu. Ada orang salah sekalipun, dia adalah suku saya, dibela.
asobia boleh, tapi asobia dalam kebenaran. Karena kita diperintahkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu, enggak boleh kita tolong menolong dalam al-itsmi wal 'udwan, dalam dosa dan permusuhan. Jadi begitu menurut Muhammad Al-Ghazali, ketika terjadi proses persaudaraan itu, harapannya atau hikmahnya adalah meleburkan asabiyatul jahiliyah. Fala haniyata illa Islam. Jadi yang bisa melindungi mereka bukan suku, tapi keimanan mereka. Karena kan yang memimpin Madinah ini Rasulullah. Secara politik, sosial, keagamaan di tangan Rasulullah SAW. Ketika mereka menyatakan Muslim, sudah mereka itu haram hartanya dan darahnya. Makanya ada orang-orang munafik itu pura-pura Islam supaya apa? Supaya dilindungi oleh Nabi SAW, supaya dilindungi, udah nggak kayak Muslim, terus nggak bayar apa? Nggak bayar upeti ya. Karena begitu, silahkan orang-orang kafir tinggal di Madinah, namanya kafir zimmi, silahkan tinggal, tapi ada biayanya. Oh ini ada apa namanya? Ada semacam diskriminasi. Itu mah ketentuannya supaya terlindungi dan dia juga ikut dengan aturan-aturan yang ada di Madinah. Jadi banyak orang supaya tidak membayar itu mendapatkan perlindungan, nah kemudian masuk Islam hanya untuk kepentingan ekonominya. Saya juga dengar begitu di apa? Ya pernah mendengar di sekitar pesantren itu ada yang masuk Islam karena dorongan-dorongan itu. Katanya kalau saya tetap dengan agama saya, kalau meninggal mahal. Jadi biayanya besar gitu. Oh, kalau beli tanahnya itu ukuran harganya lebih mahal daripada harganya. Pengurusan harus begini. Tapi kalau Islam murah, nggak tahu dibilang dari. Bahkan dalam satu keluarga pernah orang tuanya meninggal, anaknya berebut, bingung. Yang satu ingin tahlilan, yang satu dia merasa orang tuanya masih agama mereka. Jadi kalau kita datang ke situ itu, makanya kadang-kadang desa Kabupaten itu menjadi topik penelitian bagaimana kerukunan agama. Itu bukan kerukunan agama, saking tidak tahunya tentang agama mereka. Bisa suami istri beda agama, bisa anaknya berbeda-beda. Itu kalau kita lihat beberapa penelitian itu menjadikan Gunung Sindur atau desa Pembuaran menjadi percontohan masyarakat rukun gitu. Nah itu jangan dirahmati Allah. Kemudian apa hikmah yang lain? Wa antasquta fawalikun nasab wal launi wal watan, supaya hilang sudah perbedaan nasab. Saya ini dari keturunan apa? Nah itu tidak melihat. Inna akramakum indallahi atqakum, selesai. Yang paling mulia itu yang paling bertakwa, ukurannya itu. Mau nasabnya apa, mau darah. Kalau kita kan darah biru begitu ya. Sebenarnya sih kalau di itu darahnya merah juga begitu ya. Darah biru, kalangan ningrat, bangsawan juga ada dalam Islam. Itu juga kehebatan Islam. Ketika bangsa-bangsa yang lain mengabadikan namanya apa itu, golongan-golongannya. Kalau di agama lain ada kasta. Nah, Islam menghilangkan itu. Gak ada kasta itu. Nasab gak ada urusannya. Gak ada urusannya terkait dengan kedudukannya di sisi Allah. Kemudian walau bahakulit hari. Kemudian wal-watan asal daerah, tanah airnya, mau dari Mekah, dari mana, ketika Muslim sudah hilang.
kemudian menghapuskan kasta. Rasisme dihapus, kasta dihapus, ada. Ini luar biasa. Fala yataqaddamu ahadun aw yata'akhkhar illa bimuru'atihi wa taqwa. Jadi enggak ada orang lebih unggul dari yang lain kecuali dengan ketakwaan. Jadi ukurannya takwa. Aku mau penghasilan kamu bulanan berapa, kemudian kita pendidikan kamu enggak dilihat, tapi yang dilihat adalah ketakwaan. Ini beda. Ya kalau kita renungkan begitu, ketika orang masih hidup dilihat kekayaannya berapa, begitu ya. Apalagi kalau kita lihat media, orang terkaya di dunia nomor 1 sekian, sekarang berubah nomor sekian, kekayaan sekian, itulah ukuran dunia, jabatannya sekian, popularitasnya sekian, gitu ya. Tapi coba ketika melihat banyak orang yang meninggal dunia hari-hari ini, orang membanggakan tidak jadi mulai. Kenapa orang berbondong-bondong datang ingin mengantar jenazah seseorang? Bukan itu ukuran. Harta sekian ribu triliun yang mereka punya, ternyata tidak. Bukan itu. Saya lihat di media bagaimana ketika Habib Ali yang di daerah mana? Tebet ya? Meninggal dunia. Itu Masya Allah. Ya, makanya kadang kita berpikir ada aturan larangan kerumunan, tapi di sisi lain ada orang yang ingin memuliakan. Itu bukan karena kepentingan dunia, karena dia tahu sejarah panjangnya ini orang luar biasa, ini orang mulia. Kajian subuh ketika orang berat bangun subuh dia menghidupkan dan ramai. Yang tadinya nggak terbiasa sholat jamaah subuh dia bisa pindah masjid-masjid. Banyak yang merasakan perubahan besar di dalam dirinya, sehingga ketika ingin mengantarkan jenazah yang terakhir mereka nggak lagi melihat. Jadi bukan semata-mata ukurannya turun karena mereka ini memuliakan, apa lagi? Itu adalah kesempatan terakhir. Nah itu zaman-zaman. Jadi yang dilihat ketakwaan. Ketika orang meninggal dunia dan lihat kekayaannya berapa ya tadi? Kalau kekayaan sekian baru saya berangkat dengan jenazah ada. Tapi kesolehannya yang dilihat ibadahnya luar biasa, sholat jamaah subuhnya. Dari sini kita bisa mengambil itu. Kita mau seperti apa ketika meninggal dunia? Jadi ukuran kembali kepada Allah dengan ketika hidup di dunia ini berbeda. Ketika kembali kepada Allah sesuai kesolehannya, ibadahnya. Dan orang begitu banyak bersedih. Yang tadi itu dengan kekayaan luar biasa, saya tidak banyak orang yang sedih kemudian sampai berbondong-bondong mengantarkan dan seterusnya. Nah ini jangan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hebat Islam, menghapuskan rasisme, menghapuskan kasta. Perbedaan orang di sisi Allah adalah ketakwaannya, kesolehannya, gak dilihat yang lain. Itu Allah sudah sebutkan, inna akramakum indallahi atqakum. Kemudian dijelaskan di dalam kitab ini wa qad ja'ala Rasulullah hadhihi al-ukhuwa 'aqdan nafidan. Nah, Rasulullah menjadikan persaudaraan ini bukan hanya teori. Memang betul-betul nyata diimplementasikan dan masyarakat mengikuti arahannya. Nanti kita lihat bagaimana orang yang punya istri dua, kamu pilih aja mana yang paling baik buat kamu, yang paling cantik, kamu tentukan. Nanti saya tolak, setelah ibadah selesai kamu
bersama dia. Itu sampai begitu. Bukan karena dia tidak cinta, disuruh pilih mana yang paling cantik, beda kan? Beda, ini kamu yang ini misalnya, juga disuruh aku pilih dulu mana yang paling cantik. Itu luar biasa. Jadi ini bukan hanya teori, itu betul-betul diterapkan oleh kaum Muhajirin dan Ansor yang tadinya tidak saling kenal, tadinya berbeda tabiat, berbeda karakter, kemudian berbeda kekayaan, yang satu kaya, yang satu miskin. Walafzun fariqan, itu bukan kata-kata kosong. Jadi betul-betul amalan yartabitu bid-dima'i wal amwal. Sampai disebutkan itu dipraktekkan bahkan berhubungan dengan nyawa dan harta mereka. Pengorbanan, saling berkorban. Dalam harta mereka kan saling mewarisi. Nah ini langkah kedua setelah Nabi membangun Masjid Nabawi di kota Madinah. Di antara faktor keberhasilan Nabi membangun peradaban di Madinah adalah ketika berhasil mempersaudarakan antara kaum Muhajirin dan Ansor. Jangankan kaum Muhajirin dan Ansornya aja pecah-pecah. Sebelum ada Islam, kaum Ansor itu terdiri dari beragam dari suku dan kabilah. Apalagi menyatukan Ansor dengan Muhajirin, ini yang luar biasa. Nah tadi yang saya sampaikan di dalam hadis riwayat Imam Bukhari disebutkan, lamma qadamu al-Madinah akhar Rasulullah baina Abdurrahman wa Sa'd bin Rabi'. Jadi Abdurrahman bin Auf dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi'. Jadi memang satu nama begitu ya. Abdurrahman dengan Sa'ad. Faqala li Abdurrahman, kemudian berkata Sa'ad kepada saudaranya ini aktsarul ansari malan. Aku ini orang paling kaya di kalangan kaum Ansar. Jadi konglomeran begitu ya. Kata Sa'ad, fa'uksimu mali nisfain. Aku bagi dua nih duitnya. Nah, kayaknya bagi dua. Kalau ada dua rumah sekarang satu, kendaraannya dua sekarang satu, gitu ya. Masya Allah. Wali imro'atani, aku punya dua istri. Fanzur a'jabaha, lihat mana yang paling cantik menurut kamu. Fasammiha, sebutkan kepada saya. Tutlikuha, nanti saya talak yang satu. Jadi bukan ambil yang ini, suruh pilih gitu ya. Kalau ambil yang ini ya udah ada ini gitu ya. Nah, kita bisa bayangkan luar biasa ya. Suruh pilih ya, namanya orang paling kaya ya cantik-cantik itu mungkin ya. Perkiraannya begitu. Kemudian disuruh pilih mana yang paling kaya. Idza yaqadat iddatuha fatazawwajha. Nanti kalau udah habis iddahnya silahkan kau nikah. Kata Abdurrahman bin Auf, barakallahu laka fi ahlika wa malik. Semoga Allah berikan keberkahan untukmu dalam keluargamu dan hartamu. Kemudian Abdurrahman bin Auf bertanya, wa aina suqukum? Mana pasarnya? Jadi kebiasaan orang Mekah itu adalah perdagangan. Karena Mekah itu besar perdagangan. Orang dari mana-mana kumpulnya di situ. Terus di situ transaksi. Makanya dakwah Nabi itu kenapa sampai ke Madinah? Padahal Nabi belum sampai, belum pernah menginjakkan kaki di Madinah. Karena ada orang-orang Madinah yang ingin berdagang di Mekah, ketemu Nabi. Hanya dideketin. Nah, kemudian mereka mau ikut. Nah, mereka itu yang mulai dakwah. Itu pernah kita ceritakan. Mereka yang berdakwah dulu, setelah banyak. Ketika mereka mendengar Nabi mau datang, gembiranya luar biasa. Nabi mau datang juga senang banget. Ini bayangkan Rasulullah, orang yang pertama kali mendapatkan risalah Islam, ingin ke kota Madinah. Bayangkan, makanya gembiranya luar biasa. Ya kalau sekarang kan nggak ketemu juga bisa melihat di media. Kalau mereka dulu nggak kebayang, kalau sudah diceritakan hanya
Hebatnya Rasulullah, hebatnya Rasulullah, rendah hatinya Rasulullah, itu diceritakan. Mereka gak bayang wajahnya gimana, ini gimana. Kalau kita ya walaupun gak ketemu tiap hari bisa lihat, udah buka Ustaz Abdul Somad keluar semua, Agil keluar semua. Dulu Rasulullah hanya dapat cerita-cerita luar biasanya. Ketika mau datang ke Madinah, mereka sudah merindukan. Nah itu sampai seperti itu. Nah Abdurrahman bin Auf karena dari Muhajirin, nah dia tanya pasar di mana pasar? Nah pengusaha ya, pasar di mana pasar? Kalau petani, tanah di mana tanah? Tanah kosong begitu ya. Kalau ini guru, mana tanah yang bisa dibangun sekolah yang gitu? Ya macam-macam orang dengan keragaman kemampuannya. Nah ini karena beliau pedagang, nanya begitu. Kemudian fadalluhu ala suqi Bani Qaynuqa, kemudian ditunjukkanlah pasar di Bani Qaynuqa. Nah setelah itu berjalan, beliau ya berbisnislah di pasar itu. Nah setelah lama somaja ayaman walihi atharu safratin. Kemudian satu hari dia datang kembali, ternyata sudah ada bekas parfum warnanya kuning. Ya. Kemudian Nabi nanya, Mahyam, bagaimana kabarmu? Kemudian kata Abdurrahman bin Auf, qala tazawwajtu, aku sudah menikah. Disuruh pilih istri yang paling cantik, kemudian ditalak, diceraikan. Setelah itu setelah masa iddahnya selesai boleh dinikah. Kemudian ditanya apa maharnya, beberapa keping nu'antun min dahab. Dalam bisa namanya pedagang ya, ketemu pasar ibarat ikan ketemu kolam, langsung berbisnis. Kemudian dia bisa menghasilkan beberapa keping emas untuk mahar. Kemudian juga cerita yang lain, qalat al-ansari lin nabi, qalat al-ansari lin nabi, berkata orang Ansar ini kepada Nabi, dibilang, iksin bainana wa baina ikhwanina an-nakhil, saya punya pohon-pohon banyak, silahkan wahai Rasulullah, bagi saya ini dengan saudara saya ini, silahkan dibagi-bagi nih, gimana pembagiannya? Kemudian kata Nabi, lah, gak usah. Faqalu, kata Nabi, lah, jangan. Faqalu fatakuna al-mu'nah. Nah mereka mengatakan orang-orang Ansor ini, bukan orang-orang Muhajirin bilang fatakuna al-mu'nah. Gak usah lah dibagi pohon-pohon korma itu, yang penting kita cukup makanan pokoknya. Jadi bagaimana saling menjaga ya? Kita pengen dibantu ya, gitu ya. Tapi orang Muhajirin bilang fatakuna al-mu'nah, gak usah. Cukup makanan pokok saja buat kami. Wa musyrikukum fis samar. Nanti ketika panen saja, nah, kita ikut kemudian diberikan nama. Pokoknya jangan. Nah ini yang luar biasa. Yang satu pengen banget, yang satu gitu ya. Luar biasa. Memang murah. Jadi kita bayangkan betapa persaudaraan di awal perjalanan Nabi ini. Inilah kunci kesuksesannya. Jadi bagaimana mereka berusaha, kalau saya bahan silakan kau bagi wahai Nabi. Kata Nabi jangan. Kemudian orang Muhajirin juga benar, kita juga cukup makanan pokok saja. Nanti kalau lagi panen boleh lagi dibagi, gitu ya. Jadi jangan pohonnya. Ini mau gak pohon rambutan ada lima nih. Oh enggak, nanti pas panen rambutan kita dibagi aja. Qalu sami'na wa ata'na. Kemudian kaum Ansar tadi yang sudah nawarin pohon korma yang dibagi-bagi, mereka menyatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Kemudian yang terakhir, ini cerita juga yang sangat luar biasa.
menjadi asbabun nuzul surat Al-Hasyr ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Hasyr. Di dalam ayat ini diceritakan walladzina tabawwa'ud dar wal imana min qablihim yuhibbuna man hada ilaihim. Jadi digambarkan betapa hebatnya persaudaraan kaum Muhajirin dan Ansar. Allah SWT menyebutkan walladzina tabawwa'ud dar wal imana min qablihim, dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah terlebih dahulu. Tabawwa'ud dar, jadi ya mereka orang asli Madinah, Ansar. Wal iman, mereka juga beriman kepada Allah. Yuhibbuna man hajara ilaihim, mereka memang cinta dengan orang-orang muhajir. Mereka cinta, enggak merasa terbebani. Wala yajiduna fi sudurihim hajah. Ketika kaum muhajirin berbondong-bondong hijrah ke kota Madinah, mereka tidak merasakan ini satu beban. Mereka tidak merasakan ini satu tambahan persoalan. Bahkan mereka cinta. Hajatan mimma itu, jadi tidak menambah beban mereka. Kemudian wa yu'thiruna 'ala anfusihim, bahkan di antara mereka ada yang lebih mementingkan kaum muhajirin walaupun mereka sendiri pun. Jadi pernah pada suatu hari ada di antara kaum muhajirin ini lapar. Ini sebagai asbabun nuzul dari ayat ini, lapar. Kemudian dia ngadu kepada Nabi, dia belum makan. Kemudian Nabi bertanya kepada istrinya, apakah ada yang bisa dimakan? Kata istrinya, hanya ada air pada Rasulullah. Kemudian Nabi menawarkan kepada sahabat, siapa ini yang mau menjamu sahabat itu? Kemudian ada satu orang Ansar, saya Rasulullah. Nah ini ceritanya mau makan malam begitu ya. Kemudian dibawalah tamu itu ke rumah si sahabat dari kaum Ansar. Kemudian sahabat ini nanya kepada istrinya, ada makanan enggak di rumah? Ada, tapi untuk anak-anak kita doang. Ya udah, nanti ketika dia datang, kamu tidurin anak-anak. Kemudian nanti ketika mau makan, matiin lampunya. Anak itu terus supaya tidur. Karena ini makanan untuk anaknya. Makanan untuk anaknya. Kemudian ketika mau makan, pura-pura ini lampunya ada yang perlu dibenerin gitu ya. Hanya dimatiin lampunya. Nah, dua orang suami istri namanya tahu ini. Dengan pura-pura makan. Ada yang makan karena mati lampu nggak kelihatan. Dia cuma tetap. Jadi kalau begitu mungkin asal bunyinya jadi seolah-olah makan. Tapi ya tadi benar. Kemudian setelah selesai pulang. Nah besoknya itu dicerita kepada Nabi bagaimana dia menjamu sahabat kaum muhajirin dari malam. Kemudian Nabi menyebutkan Allah mencintai malam kamu. Tadi malam Allah sangat cinta kepada dari malam. Sampai kemudian diabadikan itu kalimat wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Walaupun dia butuh untuk anaknya, tapi dia tetap mendahulukan kaum muhajirin. Nah itu kemudian menjadi asbabun nuzul daripada ayat ini. Nah inilah jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kunci kesuksesan Nabi yang kedua sangat luar biasa ketika berhasil mempersaudarakan kaum muhajirin dan kaum Ansar. Nah mudah-mudahan ini menjadi ibrah buat kita dengan berbagai kemampuan yang kita punya, dengan berbagai keterbatasan dan seterusnya. Setidaknya kita bisa terus membaik. Dan saya pernah menyampaikan orang muslim yang hebat yang mendapatkan ganjaran surga karena memang kebiasaannya luar biasa. Sesuatu yang mereka
disebutkan di dalam Al-Quran, mereka itu berinfak di kala senang dan di kala susah. Itu yang luar biasa. Kalau berinfak di kala senang udah biasa, habis kusuran dia berinfak gitu ya. Tapi yang berat di kala susah, kalau begitu dia pun nafis sarong betul. Nah itu yang terus harus kita lakukan. Apalagi di saat seperti ini luar biasa, ujian-ujian yang dihadapi oleh orang-orang di sekitar kita. Silakan tetap bisa berbagi, tetap berinfak di masjid, tetap berinfak untuk korban mungkin di Sulawesi Barat, di Kalimantan Selatan, dan terakhir Gunung Semeru ya sudah mulai batuk-batuk gitu ya. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga iman Islam kita dan menjaga Indonesia demi tercinta. Mungkin ada yang mau di-share? Ada yang mau disampaikan dari jamaah sekalian? Cukup insyaallah ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita baca suratul Fatihah, mudah-mudahan wafatnya para ulama, mereka semuanya syahid di jalan Allah. Yang masih sakit mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, dan mudah-mudahan kita yang sehat Allah terus jaga kesehatan, dan mudah-mudahan Allah lindungi Indonesia dari berbagai musibah dan bencana, dan mudah-mudahan bangsa kita bisa tersadarkan dari semua ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup kajian kita dengan membaca kafaratul majlis. Subhanallahumma